Tulislah wahai Ruqayyah sumpahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya aku Allah la ilaha illallah perintahkan kepada Ruqayyah dan Muhammad ibnu Abdullah menyumpah Ruqayyah. Bersumpahlah untuk muslim di dunia dan hadirkan di hadapanmu keluarga Nasar bermubahalah denganmu dan katakan kebenaran ini. Siapapun yang dusta mendustakan sumpahmu kepadaku, laknatku akan dimulai. Sebagaimana di akhir zaman banyak kematian mendadak. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, sahabat Lampai Channel, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah video yang masyhur yang tersebar ya sahabat Lampai Channel, yang mungkin antum sudah melihatnya juga, yaitu terkait dengan seorang wanita bercadar yang mengaku utusan Nabi. Ya, dia berada di Sumatera Barat kalau saya tidak salah ya sahabat Lampai Channel. Konon katanya, kalau saya lihat videonya itu kan panjang ini sahabat Lampai Channel. Saya lihat videonya itu ada goals yang saya dapatkan dari call-nya, bahwa dia itu mendapatkan wahyu itu sejak dari SD. Dari SD melalui mimpi, kemudian sampai dia menikah dan sampai memiliki anak, itu terus dia katanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Lampai Channel, dari situ dia kemudian pada tanggal 13 kemarin, ya pada tanggal 13 ya mungkin kalau saya tidak salah, dia mengklarifikasi terkait dengan, atau iya dia mulai dipublikasikan dengan katanya di sini dia bersumpah ya, dia bersumpah ya, bukan mubahalah. Kan mubahalah itu ada dua pihak, pihak B sebagai Rasul dan orang Quraisy. Rasul mengajak, dalam Al-Quran kan ada ya, untuk mengajak, disuruh datang, hadirkanlah keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, dan mereka untuk bersumpah. Siapa yang berdusta maka Allah akan melaknatnya ya. Dan di sini sahabat Lampai Channel, ini namanya Ruqayyah, Ruqayyah bin Muhammad. Ya, jadi Ruqayyah bin Muhammad, yang mana dia katanya menjadi seorang nabi, dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini oke lah sahabat Lampai Channel. Saya tidak memperlihatkan secara keseluruhan. Yang penting kita akan bahas dan antum saksikan secara keseluruhan. Saya akan bawakan dalil-dalil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ukur ya apakah ini mau benar atau tidak. Oke sahabat Lampai Channel, antum saksikan secara keseluruhan ini ya. Ini kalau untuk videonya sahabat Lampai Channel saya tidak putar secara keseluruhan. Adapun secara keseluruhan antum lihat saja. Jadi tapi include-nya goals saya sudah dapat untuk perkara yang kita akan bahas. Oke, saya perlihatkan saja yang sahabat Lampai Channel. Ini. Dan saya menyampaikan apa yang disampaikan Allah, dan walaupun sedikit yang saya buat, tetapi itulah perwakilan dari apa yang Allah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah wahai Ruqayyah sumpahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya aku Allah la ilaha illallah perintahkan kepada Ruqayyah dan Muhammad ibnu Abdullah menyumpah Ruqayyah. Bersumpahlah untuk muslim di dunia dan hadirkan di hadapanmu keluarga Nasar bermubahalah denganmu dan katakan kebenaran ini. Siapapun yang dusta mendustakan sumpahmu kepadaku, laknatku akan dimulai. Sebagaimana di akhir zaman banyak kematian mendadak, tercabutnya ruh-ruh secara tiba-tiba, dan bergelimpanglah hamba-hamba yang celaka dan dusta. Wahai Ruqayyah, katakanlah kepada mereka, aku Ruqayyah binti Muhammad, atau aku Susilawati binti Lutfi Rajo Adil, bersumpah kepada kalian semua yang tertera di bawah ini, Nasar bin Abid dan keluarga, istri dan anak-anak, Nasar bin Abid, Maryam, Siana, Anaya, Khadijah, Muhammad, Abdullah. Saya Ruqayyah binti Muhammad, Susilawati binti Lutfi Rajonadi. Allah menjadi saya Ruqayyah binti Muhammad. Demi Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Nabi Muhammad menyebut saya di tiap-tiap mimpi yang Allah perlihatkan kepada saya. Demi Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anakku Ruqayyah. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan hal itu, bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, jika saya berdusta, Allah berfirman kepada saya, mengada-adakan firman Allah dengan isi pikiran saya dan dusta saya. Jika saya berdusta, saya bersedia dilaknat Allah. Jika saya berdusta, saya tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan atau sedang dalam pengobatan. Saya tidak pernah mendapatkan kerasukan jin dan mendengarkan bisikan di telinga dalam menulis firman Allah dan menulisnya, kecuali dari kalbu sanubari saya dan rasa kelembutan hati yang terhubung kepadanya, dan dengan mendengar kalam-kalamnya. Dan saya hanya menulis apa yang saya dengar dari kalbu saya. Saya diperlihatkan Allah mimpi-mimpi ilahi dan akhir zaman dimulai sejak tahun 2006. Dan mimpi akhir zaman, mimpi-mimpi Allah ilahi dan firman-firmannya. Dan semua yang Allah buka di dalam firman Allah sudah saya ceritakan kepada Khadijah sejak tahun 2008. Sesungguhnya satu pun tidak terlewatkan oleh Allah, sehingga menyebutnya dalam firman-Nya. Dan begitu juga Allah menjadikan saya saksinya atas. Oke sahabat Lampa Channel, saya tidak nonton secara keseluruhannya. Jadi secara kesimpulannya itu sahabat Lampa Channel, dia ini adalah Ruqayyah bin Muhammad ya, mengaku sebagai anak Nabi SAW ya. Itu Ruqayyah bin Muhammad itu ya, anaknya Nabi SAW. Oke, dan dia ini mengaku utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat Lampa Channel, sebelum saya bahas dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana tanggapannya antum ya tentang beliau? Ya, bagaimana tanggapannya antum ini? Wah, bercadar, Masya Allah. Oke, antum punya jawaban silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang begini sahabat Lampa Channel, ada beberapa hadis ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'atsu dajjalun kadzabun qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai diutusnya dajjalun kadzabun, para dajjal pendusta ya. Qaribun min salasina, kurang lebih 30 pendusta itu. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua dari pendusta itu mereka mengaku bahwa mereka adalah Rasulullah, utusan Allah ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Oke, itu yang pertama sahabat Lampa Channel. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thu'ban. Nabi SAW bersabda, innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi ya, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Hadis riwayat Muslim. Ini lebih kuat lagi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan muncul dari umatnya Nabi SAW, salasunna kadzabuna, 30 para pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semua dari pendusta itu mengaku bahwasanya mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya, kata Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak adalah nabi setelahku. Oke, itu dua hadis ya sahabat Lampa Channel. Hadis dua-duanya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah sekarang ini dari Al-Quran lah. Oke, kita ambil dari Al-Quran sahabat Lampa Channel, supaya ukurannya antum menjadikan itu sebagai pedoman ya. Jangan orang tipu-tipu kalian. Oke, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nah, itu sahabat Lampa Channel ya. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian ya, akan tetapi Rasulullah, dia itu adalah Rasul utusan Allah, wa khatamun nabiyyin. Nah, ini include-nya ya. Dan dia itu adalah khatamun nabiyyin, Rasul itu adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada lagi nabi. Oke, itu kita sudah dapat ya sahabat Lampa Channel. Jadi include-nya sudah dapat ya, antum sudah dapat. Oke. Sekarang bagaimana kesimpulannya? Tadi kita dapatkan, kita banyak dengar dia adalah utusan Allah, dia Ruqayyah bin Muhammad, dan juga dia itu adalah kalimat-kalimat Allah, dia bermubahala
Jadi ingat, bersumpah, siapa yang mengingkari sumpahnya itu maka laknat Allah atas orang yang mendustakannya. Itu sahabat lampa channel, ingat. Itu kalau itu sumpah ya, bukan mubahalah. Adapun yang tulis mubahalah itu bukan. Kalau mubahalah itu dari dua pihak. Tapi itu sumpahnya sahabat lampa channel. Jadi kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Kita ukur Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang orang katakan, Rasul kan sudah mengatakan ya, akan muncul 30 dari umatku 30 para pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semua dari pendusta-pendusta itu mengaku bahwa mereka hal nabi. Padahal Rasul mengatakan wa ana khatamun nabiyyina, la nabiyya ba'di, dan saya adalah penutup para nabi, tidak adalah nabi setelah aku. Dan dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Ahzab tadi yang kita baca, surah Al-Ahzab ayat 40 ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin ya, dan tidaklah Muhammad itu bukanlah bapak di salah seorang dari antara kalian, tetapi dia adalah Rasul wa khatamun nabiyyin. Allah mengatakan dan dia penutup para nabi. Oke, itu sahabat lampa channel, bagaimana tanggapannya antum, kita diskusi saja di kolom komentar ya. Bagaimana, apakah dia ini ya, orang banyak itu komentar-komentar miring, tapi kita doakan saja semoga Allah beri hidayah. Kita lihat saja bagaimana. Dan kalau orang pengaku nabi banyak, yang terakhir yang mengaku nabi adalah Musailamah Al-Kadzab, bahkan Mirza Ghulam Ahmad yang itu yang Ahmadiyah ya sahabat lampa channel, yang mengaku nabi. Banyak pengaku nabi ya, seperti begitulah. Tapi ingat, Allah berfirman wa khatamun nabiyyin, dan dia itu Rasulullah itu adalah penutup para nabi ya, penutup para nabi, tidak lagi nabi setelah mereka, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu sahabat lampa channel, semoga Allah merahmati kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.